Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di sini, Pak Jana menyumpai Anda semua, yaitu di bimbel Matematika SMK dan SMP. Pak Jana ingin mengajak anak-anak sekalian, terutama yang masih belajar di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika, yaitu matematika pra-KBM. Nah, kali ini apa yang akan kita bahas atau akan kita bicarakan untuk kita pelajari bersama, yaitu transformasi geometri bagian pertama, yaitu adalah pencerminan atau refleksi. Refleksi pada sumbu X, ya, pencerminan pada sumbu X atau terhadap sumbu X. Nah, kita misalkan di sini ada sumbu X dan sumbu Y, ada titik pangkal koordinat. Di sini terdapat titik P berkoordinat X, Y, akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, cara mencari bayangannya, tarik garis dari P tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian ukur panjangnya, panjang P terhadap sumbu X itu namanya adalah jarak benda, kemudian dari bayangan, jarak dari bayangan ke sumbu X itu namanya jarak bayangan. Ya, jadi kita ukur berikutnya, tarik tegak lurus, kemudian diukur. Jarak benda atau jarak bayangan sama dengan jarak benda, maka didapatkan titik bayangannya, yaitu titik P. Nah, apa yang menarik di sini, antara titik P dengan bayangannya, yaitu bahwa absisnya sama, ya. Kemudian ordinatnya berlawanan. Ini saya baca berlawanan, ya. Dari positif menjadi negatif, nanti bisa juga dari negatif menjadi positif, tergantung posisi koordinat titik P ini. Ya, posisi dari titik P berkoordinat berapa dan berapa, ya. Oke, kalau dari gambar ini bisa kita tulis dalam bentuk tulisan simbol secara sederhana. Di sini kita baca P titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya P aksen berkoordinat X, negatif Y. Atau kalau menggunakan metrik P, Y dicerminkan terhadap sumbu X, itu ini perkalian matriknya P aksen atau bayangannya berkoordinat matrik baris pertama 1, 0, baris kedua 0, negatif 1 dikalikan ini namanya matrik apa? Matrik koordinat, ya. Tadinya ditulis dalam bentuk baris, ini ditulis dalam bentuk kolom. Yang atas absis, bawah ordinat. Nah, ini adalah dua cara menentukan bayangan. Baik, kita lanjut, kita ambil contoh. Contoh ada titik A dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah apa yang berubah? Apa yang berubah? Yaitu absisnya tetap, ya. Absisnya tetap, ordinatnya menjadi berlawanan. Jadi dari 7 menjadi negatif 7. Sekarang yang B. B koordinatnya negatif 8,6. Setelah dicerminkan pada sumbu X, punya bayangan, absisnya tetap negatif 8,
ordinatnya berubah jadi negatif 6. Yang C, 9,-4 dicerminkan pada sumbu X, hasilnya atau bayangannya adalah absisnya tetap 9, ordinatnya menjadi berlawanan, yaitu 4. Satu lagi, titik D, negatif 3, negatif 9, setelah dicerminkan pada sumbu X, bayangannya adalah absisnya tetap, ordinatnya menjadi berlawanan, jadi min 9 jadi 9. Ya, itu adalah contoh pencerminan titik terhadap sumbu X dengan langsung menggunakan formula perubahan koordinat. Oke, ini formula perubahan koordinat. Sekarang kalau menggunakan perkalian matrik. Jadi koordinatnya kita nyatakan dalam matrik kolom. Ini matrik matrik pencerminan pada sumbu X. Ya, baik. Seperti apa? Kita lihat pada berikut ini. Ya, tadi soal titik A, 5,7. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah aksen matrik pencerminan sumbu X dikalikan matrik koordinat. Ya, hasilnya apa? Nah, masih ingat perkalian dua buah matrik, baris dapat kolom. Ya, baris pertama dapat kolom. Ini 1 kalikan 5, 0 kali 7. Terus baris kolom 0 kali 5 ditambah negatif 1 kali 7. Nih. Hasilnya adalah 5 negatif 7. Jadi diperoleh bayangan dengan koordinat, bayangannya aksen koordinatnya berapa? 5, negatif 7. Sekarang yang B, 8,6 setelah dicerminkan pada sumbu X, berarti ini B aksen atau bayangannya adalah matrik pencerminan pada sumbu X dikalikan koordinatnya. Ini matrik kolom koordinat negatif 8, 6. Masih ingat tadi baris dapat kolom 1 kali negatif 8 ditambah 6 kali 6. Baris dapat kolom 0 kali negatif 8 ditambah negatif 6 kali negatif 1 kali 6 ya. Nah, hasilnya adalah itu, maka diperoleh bayangan dengan koordinat negatif 8, negatif 6. Nah, ini ada lagi yang C. Oke, bisa yang C ya. Ada yang masih ragu-ragu? Ya, baik. Untuk perkaliannya ini ya. Baik, perkalian dua buah matrik ini. Baris dapat kolom 1 kali 9 ditambah 0 kali negatif 4 nih. Baris dapat kolom 0 kali 9 kali negatif 1 kali negatif 4 nih. Hasilnya 9. Ini yang bawah berapa? 4. Titiknya berkoordinat 9,4. Ini bayangan dari titik C. Sekarang untuk yang titik D. Nah, perkalian matriknya ini, hasil perkaliannya ini sama dengan diperoleh titik bayangan. Oke, paham ya? Baris dapat kolom 1 kali negatif 3 ditambah 0 kali negatif 9. 0 kali negatif 3 ditambah negatif 1 kali negatif 9. Hasilnya 3,39. Titiknya negatif 3,9. Ya, baik. Mungkin perlu contoh 1 atau 2 lagi ya. Bayangan segitiga PQR yang dicerminkan terhadap sumbu X. Ini dikatakan gambarnya.
Ada titik P, titik Q, titik R. Oh, ini segitiganya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Cara mencarinya gimana tadi? Masing-masing dari titik P, tarik garis, tegak lurus sumbu X, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Titik Q, cara nyarinya dari titik Q, tarik garis, tegak lurus sumbu X, jarak bayangan sama dengan jarak apa? Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Dari titik R ini tarik garis tegak lurus sumbu X. Oke, diukur jarak bayangan sama dengan jarak benda. Ya gitu ya, maka masing-masing diperoleh koordinat bayangan. Nah ini titik A, titik P. Ini P aksennya di sini ya. Nah, ini koordinatnya negatif 5, ini berlawanan kan. Nilai koordinatnya berlawanan. Absisnya tetap. Titik Q, tegak lurus, jaraknya sama. Maka Q aksen adalah absisnya tetap 3, koordinatnya yang jadi negatif 4. Sorry, ini kurang koma ya. Kemudian titik R. Nah, titik R. Tegak lurus, garis R, tarik garis tegak lurus sumbu X, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Ya, didapatkan ini R aksen, absisnya tetap 8, koordinatnya dari 10 menjadi negatif 10. Udah digambar, segitiganya tinggal dihubungkan dengan garis. Oke, itu untuk apa namanya kalau digambar ya. Kalau menggunakan matrik, ya ini misalnya matrik apa matrik koordinat. Ini yang kolom pertama koordinat P, kolom kedua koordinat Q, kolom ketiga koordinat R. Nah ini kita kalikan dengan apa? Dengan matrik pencerminan pada sumbu X. Ya, ini matriknya pencerminan pada sumbu X tadi. Baris pertama 1, 0, baris kedua 0, negatif 1. Dikalikan ini matrik apa? Matrik koordinat. Nih. Ya, kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Baris pertama dengan kolom kedua. Baris pertama dengan kolom ketiga ya gitu ya. Terus baru setelah itu baru baris kedua dengan kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga. Ya. Nah, perkaliannya mana? Perkaliannya nih. Nah, itu. Oke. Baris pertama kalikan kolom pertama ini. 1 kali negatif 5. 0 kali 6. 0 ya. Baris pertama kali kolom kedua berapa? 1 kali 3 ditambah 0 kali 4 ya 0. Baris kedua berikutnya baris pertama kalikan kolom ketiga 1 kali 8 ditambah 0 kali 10 ya 0 gitu ya. Baik, setelah itu baru baris kedua kali kolom pertama 0 kali 5, negatif 5 tambah negatif 6 kali 6 ya. Negatif 1 kali 6 nih. Baris pertama kali baris kedua kali kolom kedua 0 kali 3 tambah negatif 1 kali 4. Ini kali ini 0 kali 8 ditambah negatif 1 kali 10. Ya, oke, sekarang disederhanakan. Ini hasilnya. Jadi tadi apa urut-urutannya hasil perkalian ini adalah P aksen, berarti ini P aksen. Ya, P aksen. Kemudian apa? Q aksen ini, kemudian R aksen ini. Sehingga diperoleh dari perkalian ini, kita boleh, dari perkalian matrik ini, kita boleh, nah ini bayangan dari titik P, Q, dan R. P aksen, Q aksen, R aksen, diperoleh dari perkalian ini tadi.
cocokkan dengan apa? Dicocokkan dengan yang ada di gambar. Ya, kalian cocokkan tentu. Ya, misalnya P aksen mana? Negatif 5, negatif 6. Q aksen, nih. Negatif 3, negatif 4. R aksen, berapa? 8, negatif 10. Ya, sama kan ini? Sama. Tuh, 3, negatif 4, 8, negatif 10. Ya, ini P aksennya. Baik, sekarang kita lanjut untuk berikutnya. Ya, berikutnya contoh nomor 4. Nah, ini soalnya. Tentukan persamaan bayangan jika kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi berapa? 15 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi yang kita cari apa? Adalah persamaan bayangan kurva ini. Oke, kita menggunakan matrik. Ya, perkalian matrik untuk koordinat bayangan terhadap sumbu X. Ya, ini kan. X aksen, Y aksen sama dengan nih matriknya dikalikan apa? Koordinat titik aslinya ya. Hasilnya apa? Kita dapatkan hasilnya nih bahwa X aksen sama dengan X. Tetap ya, coba dikalikan. Baris dapat kolom. 1 kali X ditambah 0 kali Y. Ya kan? Hasilnya apa? X. Jadi X aksen sama dengan X. Sekarang yang Y aksen. Baris dapat kolom. 0 kali X 0. Negatif 1 kali Y. Negatif Y. Jadi Y aksen sama dengan negatif Y. Kalau ditulis secara lain, X sama dengan X aksen, kemudian Y sama dengan min Y aksen ya. Nih. Y aksen sama dengan min Y, berarti Y sama dengan min Y aksen. Nih. Nah ini kita substitusikan pada persamaan. Persamaan mana? Persamaan ini nih. Persamaan kurvanya ini. Ya, kita masukkan, maka diperoleh ya, Y-nya kita ganti min Y aksen, X-nya kita ganti dengan X aksen. Ya, jadi X aksen. Jadi apa hasilnya? Nah, ini. Jadi Y aksen apa? Sama dengan X aksen kuadrat. Ya, kita tinggal isi aja ini. Ini kita isi aja. Y dengan Y aksen, X dengan X aksen. Maka diperoleh ini. Nah, sekarang Y aksen sama dengan apa? Y aksen itu adalah jadi Y sama dengan min Y aksen, kurang min nih. Coba kita, ya baik. Y aksen sama dengan min Y, kemudian X aksen sama dengan X, sama ya tetap ya. Oke. Nah sekarang kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, agar apa? Agar, kalau kita kalikan negatif 1 kedua ruasnya, agar apa? Ini sebelah kiri ini nilainya Y saja, bukan min Y ya. Kita kalikan dengan negatif 1 semuanya. Ya, ini hasilnya. Oke. Inilah kurva persamaan dari kurva bayangan. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya ini ada soal. Ya, ada soal untuk kalian coba ya. Baik. Anak sekalian yang belum subscribe atau Anda semua yang berkunjung di YouTube ini, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Ya, nanti kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau sekarang sumbu X, video berikutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Baik, terus di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, di channel ini nanti
Anda akan mendapatkan video-video unggahan baru.